Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Segala puja dan puji marilah kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kembali Allah berikan kepada kita anugerah kesehatan dan keafiatan serta nikmat-nikmat yang lain. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah dipercayai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajarkan Al-Qur'an sebagai pedoman hidup kepada seluruh umat manusia. Dan juga kita mengucapkan salam untuk keluarga beliau dan seluruh sahabat-sahabat beliau yang mendampingi beliau dalam perjuangan ini. Kita pada malam hari ini akan membaca beberapa ayat Al-Quran. Kemudian kita mencoba mentadaburi ayat-ayat tersebut, semoga menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-An'am ayat 142 dan 143. Kita coba baca dua ayat. Ya, dua ayat dulu. Dan di antara hewan-hewan ternak itu ada yang dijadikan penyakit kurban dan ada pula yang untuk disembelih. Makanlah rezeki yang diberikan Allah kepadamu, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Ada 8 hewan ternak yang berpasangan, 4 pasang, sepasang domba dan sepasang kambing. Katakanlah, apakah yang diharamkan Allah, buah yang jantan atau buah yang betina atau yang ada dalam kandungan kedua betina? Terangkanlah kepadaku berdasar pengetahuan jika kamu orang benar. Baik. Wa minal an'ami, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa minal an'ami. Ya. Dan dari hewan ternak. Apa maksudnya ini? Disebutkan ma'tufun ala jannat. Ya. Ma'tufun ala jannat. Jadi kata minal an'am dima'tufkan ke kata jannat dalam ayat sebelumnya, huwallazi ansha'a jannatin. Ya. Artinya dia yang menciptakan untuk kalian kebun-kebun dan seterusnya. Nah, itu berkaitan dengan makanan-makanan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, ya. Ansha jannat, kebun-kebun, ada yang merambat, ada yang tidak, ada yang punya pohon yang menjulang tinggi seperti nakhal dan seterusnya dan seterusnya. Ada yang
buahnya mirip tapi rasanya beda, ya. Ada buahnya yang beda tetapi rasanya mirip, dan seterusnya. Itu semua kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Nah, selain tumbuh-tumbuhan, Allah juga wa minal an'am wa ansha'alakum minal an'am. Selain tumbuh-tumbuhan, Allah juga menciptakan untuk kalian daripada hewan, ya. Hewan-hewan ternak, ya, al-an'am, hewan ternak, ya. Wa ansha'alakum minal an'am, dan Allah menciptakan untuk kalian, jadi untuk manusia, ya, artinya tumbuh-tumbuhan dan hewan-hewan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dimanfaatkan oleh manusia, ya. Dan cara pemanfaatannya juga dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Mana yang bisa dimakan, mana yang tidak bisa dimakan, mana yang bisa diternak, mana yang tidak bisa diternak, ya, mana yang bisa dipakai kerja, mana yang tidak, dan seterusnya. Ini semua manfaat untuk manusia, ya. Dan di antara hewan-hewan itu hamulatan wa farsha. Ansha'alakum minal an'ami hamulatan wa farsha. Ada yang hewan yang dijadikan sebagai hamulah, ya. Para ulama memiliki beberapa pendapat tentang apa tafsiran dari kata hamulatan wa farsha. Ya, di sini disebutkan wal hamulatu ma yuhmalu 'alaiha. Ya. Dan yang dimaksud dengan hamulah adalah ma yuhmalu 'alaiha. Apa yang dibebankan kepadanya, ya, atau yang digunakan untuk membawa barang. Ya. Al-hamulah. Wa huwa yahtassu bil ibli fahiya fa'ulatun bimakna fa'ilah. Dan hamulah ini khusus untuk ibil, ya, khusus untuk unta. Ini pendapat yang pertama. Jadi hamulah artinya adalah unta yang digunakan untuk membawa barang, ya. Kenapa unta yang disebutkan hamulah? Karena dia dari semua binatang yang digunakan untuk membawa barang, ya, unta itulah yang paling banyak bawaannya, ya. Karena bisa juga kita membawa barang dengan kuda, bisa, dengan himar bisa, dengan sapi bisa. Tetapi yang paling banyak membawa barang atau yang paling banyak bisa volumenya yang paling banyak dibawa adalah ibil, ya, unta. Makanya dia masuk dengan hamulah. Wal farsh ma yutakhadhu minal wabari was-sufi wasy'ari firashan yaftarishuhun nas, ya. Sedangkan farsha artinya adalah binatang-binatang yang diambil daripadanya al-wabar was-suf, ya. Diambil daripadanya kulit dan bulunya, ya. Wasy'ar sebagai firashan yaftarishuhun nas, ya, sebagai firash. Firash itu apa artinya? Kasur, ya. Ya, firash ini artinya tempat duduk, ya. Atau binatang yang digunakan bulunya atau yang dimanfaatkan bulunya untuk kepentingan manusia, ya. Nah, di sini tidak disebutkan manfaat untuk dimakan, ya. Yang tidak disebutkan manfaat untuk dimakan, tapi yang disebutkanlah manfaat yang lebih luas dari itu, ya, yang dijadikan oleh manusia sebagai bahan-bahan utama pakaian, ya. Ini tafsiran yang pertama. Tafsiran yang kedua, waqila al-hamulatu al-ibil wal farshu al-ghanam. Ya. Pendapat yang kedua mengatakan hamulah adalah unta, sama dengan pendapat yang pertama. Dan yang kedua, farsh adalah ghanam, kambing. Atau lebih spesifik,
Nah, kalau penafsiran yang pertama itu hamulah itu ibil, farsh itu semua jenis binatang yang diambil bulunya. Ya, bisa ganam, ya, bisa domba, ya. Nah, bisa juga unta, karena unta itu juga terkadang diambil bulunya, ya. Karena unta itu juga seperti dia seperti domba dia, ya. Ada bulu-bulunya yang yang bisa diambil, ya. Seperti domba itu bulu yang panjang, bulunya jadi panjang, ya. Bulunya jadi panjang. Dan kalau tidak dibuka atau tidak diambil, dia akan merasa berat, ya. Nah kalau yang penafsiran kedua ini mengkhususkan hamulah itu untuk ibil, wal farash itu untuk ghanam. Penafsiran yang ketiga, waqila al-hamulah kullu ma humila alaihi minal ibil wal baqar wal khail wal bighal wal hamir. Nah, ini penafsiran yang ketiga, justru hamulah itu yang disebutkan secara umum. Hamulah adalah kullu ma humila alaihi, semua binatang yang bisa digunakan untuk mengangkut barang, ya. Baik ibil, unta, bakar, sapi, khail, kuda, wal bighal, bagal, wal hamir, himar, keledai. Nah, jadi ini penafsiran yang ketiga, ya. Sedangkan al-farash namanya al-ghanam, ya. Wa hadza la yatimu illa ala fardhi sihhati itlaq ismil an'ami ala jami'i hadhil madhkurat. Ya. Waqila, dan ada juga yang menafsirkan al-hamulatu ma turkab wal farshu ma yu'kal lahmuhu. Nah, ini penafsiran yang keempat. Nah, penafsiran yang keempat ini yang dimasukkan dalam terjemahan itu, ya. Waqila al-hamulah ma turkab. Hamulah itu binatang yang bisa ditunggangi. Nah, ini lebih umum lagi. Binatang apa saja yang bisa ditunggangi masuk ke dalam kategori hamulah, ya. Yang ditunggangi biasanya apa? Unta jelas, kuda, ya, sapi, tadi itu keledai. Ada juga yang ditunggangi seperti gajah, ya. Yang bisa ditunggangi semuanya masuk dalam kategori hamulah. Ini penafsiran yang lebih umum, ya. Jadi semua binatang-binatang yang bisa ditunggangi bisa dijadikan sebagai kendaraan, ya. Nah, ini disebutkan dalam ayat yang lain. Apa firman Allah Subhanahu wa taala, wa minha ta'kulun. Ayat Allah, wa minha ta'kulun. Minha ma tarkabuna wa minha ta'kulun. Apa? Quran surah apa ini? Ma tarkabuna minha wa minha ta'kulun. Surah apa itu? Bukan itu. Ada minha tarkabuna wa minha ta'kulun. Litarkabu minha. Allahu ladzi ja'ala lakumul an'ama litarkabu minha wa minha ta'kulun. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan untuk kalian binatang-binatang, untuk kalian kendarai, dan dari binatang-binatang itu ada yang kalian makan. Jadi, nah ini semua kenapa Allah sebutkan ini? Ya, tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala untuk membantah
keyakinan orang-orang musyrikin sebelumnya itu, ya, di mana orang-orang musyrikin memanfaatkan tanaman dan binatang ternak sesuai dengan hawa nafsu mereka, ya. Ada yang mereka haramkan, ada yang mereka halalkan untuk orang tertentu, ada yang mereka haramkan untuk orang tertentu, ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengatakan seperti itu. Jadi ayat ini membantah keyakinan tersebut, dan Allah ingin mengatakan kepada umat manusia bahwa semua itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimanfaatkan oleh manusia dengan sebaik-baiknya sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Allah, ya. Jadi bukan aturan yang ditetapkan oleh manusia, ya, tapi aturan ditetapkan oleh Allah, ya. Baik cara memanfaatkannya, cara menyembelihnya, ya, dan seterusnya, yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah yang atur? Karena Allah yang ciptakan, ya. Huwallazi ansha'alakum. Dialah yang menciptakan, bukan kalian yang ciptakan, ya. Kalau kalian yang ciptakan itu hewan, kalian yang ciptakan itu tumbuh-tumbuhan, maka bisa saja kalian mengatur sesuai dengan keinginan kalian. Tapi ini kan bukan, ya, bukan ciptaan kalian. Dia ciptaan Allah untuk dimanfaatkan oleh semua umat manusia, ya. Tidak dikhususkan untuk orang tertentu, ya. Makanya dalam fakta kehidupan, orang beriman atau tidak beriman bisa memanfaatkan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena cuma itu yang ada, ya. Jadi orang beriman dan tidak beriman makan apa yang diadakan oleh Allah Azza wa Jalla, apa yang diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla, ya. Ya, termasuk ini hewan-hewan ini, kata Allah Azza wa Jalla, hewan-hewan yang bisa dikendarai, hewan-hewan yang bisa dimakan, semuanya diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla untuk maslahat umat manusia, ya. Maka karena untuk kemaslahatan umat manusia, maka hewan dan ternak itu dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan Allah Azza wa Jalla, ya. Makanya Allah mengatakan dalam setelahnya, kulu mimma razaqakumullah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan, ya. Karena itu kalian boleh makan. Kulu, makanlah apa yang diberikan kepada kalian rizki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makan saja, ya. Selama kalian makan sesuai dengan aturan Allah, boleh, ya. Wala tusrifu dalam ayat yang sebelumnya kan, kulu min thamarihi wa atu haqqahu yawma hasadi wa la tusrifu, jangan kalian berlebih-lebihan, ya. Di sini dibilang lagi sama Allah, kulu mimma razaqakumullah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan, ya. Tapi jangan ikut langkah-langkah setan dalam memanfaatkan hewan-hewan itu, ya. Jadi kalau Allah mengharamkan babi, kalian jangan ikut setan sehingga menghalalkan babi, ya. Dan kalau Allah menghalalkan sapi, ya, kalian jangan ikut setan untuk mengharamkan sapi, ya. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan kama fa'alal musyrikuna min tahrimi ma lam yuharrimhullah wa tahlili ma lam yuhallilhu, ya. Mengikuti langkah syaitan di sini maksudnya adalah mengikuti langkah syaitan dalam mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah dan menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, ya. Jadi kebalik. Jadi siapa yang mengharamkan yang dihalalkan atau menghalalkan yang diharamkan, maka dia telah mengikuti langkah syaitan, ya. Mengikuti langkah syaitan. Maka kata Allah, kulu mimma razaqakumullah, makanlah apa yang diberikan rezeki oleh Allah. Wala tusrifu dalam ayat sebelumnya, jangan berlebih-lebihan, ya. Jadi makanya al-aklu wasyarab, makan dan minum dalam ajaran Islam itu bukan sekedar makan minum, ya. Dalam ajaran kita, makan dan minum itu harus sesuai aturan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya.
Jadi makan dan minum bukan sekedar perbuatan rutin manusia. Dalam Islam, makan dan minum itu bukan sekedar pekerjaan rutin manusia atau kebutuhan rutin manusia. Tapi makan dan minum itu ada aturannya. Makanya ada yang disebut dengan makanan halal, ada yang disebut makanan haram. Yang haram ada yang disebutkan dalam Al-Quran, ila an yakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahma khinzirin. Dalam ayat setelahnya nanti. Jadi yang diharamkan itu maitah, bangkai, kemudian daman masfuhan, darah yang mengalir, kemudian lahma khinzir, daging babi. Kemudian dalam ayat yang lain, binatang yang mati dengan sendirinya. Dan beberapa ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang binatang-binatang yang diharamkan. Sehingga aturan makan kita itu ada. Begitu juga minuman. Diatur juga oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang boleh kita minum, apa yang tidak boleh kita minum. Jadi makan dan minum dalam Islam itu juga adalah simbol ketaatan, bagian dari ketaatan. Bahkan disebutkan oleh para ulama bisa menjadi bagian dari ibadah. Kalau kita makan dan minum sesuai dengan aturan Allah, maka bisa dijadikan sebagai salah satu bentuk ibadah, ibadah ghairu mahdhah, bisa menjadi dinilai sebagai ibadah, makan dan minum. Sehingga sekali lagi dalam Islam, makan dan minum bukan hanya sekedar rutinitas kita sebagai manusia, tapi makan dan minum bagian dari penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi seorang muslim, ketundukannya kepada Allah dalam hal makan dan minum itu lebih penting. Jadi tidak sembarang makan. Makanya kalau ada yang tanya, kenapa orang Islam tidak makan daging babi? Jawaban yang paling baiknya adalah karena saya ikut aturan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengharamkan itu, maka saya tinggalkan. Bukan karena ilat-ilat yang lain atau hikmah-hikmah yang lain. Hikmah-hikmah yang lain bisa ada, tetapi ilat yang pertama atau sebab yang utama kenapa kita tidak makan daging babi, karena Allah yang mengharamkan kita untuk memakannya di dalam Al-Quran. Begitu juga kenapa kita tidak makan darah, karena Allah yang mengharamkan. Begitu juga kenapa kita tidak makan bangkai, karena Allah yang mengharamkan. Karena sekali lagi, makan dan minum dalam ajaran Islam bagian dari ubudiyah kita kepada Allah, bagian dari ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi orang yang ingin tunduk kepada Allah, ingin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia ikut aturan. Karena kita ini hamba dan Allah itu khaliq. Hamba, kita adalah hamba, Allah adalah pencipta kita. Selain menciptakan kita, Allah juga menciptakan untuk kita makanan. Dan dari sekian banyak makanan, Allah kemudian memberikan aturan makanan mana yang boleh dimakan, makanan mana yang tidak boleh dimakan. Minuman apa yang boleh diminum, minuman apa yang tidak boleh diminum. Diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena kita ini hamba, dan hakikat hamba adalah ikut. Hakikat kita sebagai hamba adalah tunduk, patuh, tidak membangkang. Itulah hakikat seorang hamba. Ketika dia tunduk, patuh, tidak membangkang kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemaslahatan umat manusia itu silahkan dimanfaatkan, akan tetapi kata Allah, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Dalam pemanfaatannya tidak boleh mengikuti langkah-langkah syaitan.
Ya. Karena kalau ikut langkah syaitan maka tersesat orang. Ya, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi memanfaatkan makanan, memanfaatkan minuman harus sesuai dengan aturan Allah. Ya. Makanya dalam Islam, ajaran Islam, kita diajar sangat teliti ya, tentang makanan dan minuman ini. Ya. Dan cuma agama kita yang seteliti itu tentang makanan dan minuman. Ya. Makanan yang haram, apa semua makanan yang halal, terutama pada zaman sekarang ya. Mana makanan yang haram, mana makanan yang halal, dan ulama dalam setiap zaman terus memantau itu dengan kaidah-kaidah yang diberikan oleh Rasulullah SAW sebagai patokan bagi para ulama untuk memberikan fatwa. Oh, ini makanan haram ini ya, karena mengandung salah satu unsur yang diharamkan oleh Allah ya. Makanya di negara kita itu ada lembaga khusus ya, untuk memantau makanan yang halal dan makanan yang haram. Kenapa? Karena untuk memastikan kaum muslimin makan yang halal dan minum yang halal. Karena halal dan haram dalam Islam bagian dari bagian dari ajaran agama ya, bagian dari syariat ya. Jadi tidak boleh main-main ya. Dalam halal dan haram itu bagian dari syariat ya. Makanya para ulama dalam setiap zaman mereka berusaha melindungi umat dari hal-hal yang bisa membuat mereka melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala ya. Makanya di negeri kita ada produk-produk halal. Maka bagi kaum muslimin harus tunduk kepada aturan itu ya. Kalau kita mau beli makanan yang siap saji atau yang sudah dikemas ya, harus senantiasa melihat mana halal mana haram ya, apakah ada sertifikat halalnya ataukah tidak ya. Baik itu minuman atau baik itu makanan atau baik itu alat-alat kosmetik sekarang ya. Dan semua barang-barang yang masuk ke negeri kita untuk sebelum dijual di pasaran itu harus mendapatkan sertifikat halal ya. Supaya apa? Supaya aman untuk kaum muslimin. Karena kita ini negara yang penduduknya terbanyak itu kaum muslimin. Artinya konsumen pasar itu yang paling banyak adalah kaum muslimin ya. Maka kalau kaum muslimin konsumen terbesarnya, maka mereka harus dijaga supaya tidak mengkonsumsi barang-barang yang haram. Mereka harus dipastikan mengkonsumsi barang-barang yang halal atau menggunakan barang-barang yang halal ya, seperti kosmetik ada juga dia punya sertifikat halal. Kenapa? Karena kosmetik itu kan bagi kaum muslimin dia harus bebas dari najis ya. Tidak boleh kosmetik yang ada najisnya. Kenapa? Karena kalau dipakai sholat tidak sah sholatnya kalau pakai yang najis-najis ya, mau parfum kah, mau hand body kah, mau bagi perempuan itu ada lipstick apa semua itu harus halal ya. Jadi hati-hati membeli barang yang mau kita gunakan atau yang mau kita konsumsi, makanan yang kita mau konsumsi, minuman yang kita mau minum ya, barang-barang yang kita mau pakai, kita harus pastikan bahwa itu halal ya. Halal digunakan, halal dimakan, halal diminum. Kenapa itu? Karena itu tadi, bagi seorang muslim makan dan minum itu bukan sekedar rutinitas manusia ya, tapi makan dan minum dalam konsep syariat kita bagian dari ketundukan kepada Allah ya. Dan Allah sudah sebutkan di sini dia punya kaidah, kulu mimma razaqakumullah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Ini jadi kaidah ya. Jadi makan apa yang dirizkikan oleh Allah kepada kalian, tapi jangan ikut langkah syaitan ya.
Jadi wala tattabi'u khutuwati syaitan ini jadi pagar, ya, jadi pembatas. Kita boleh makan apa saja, yang penting sesuai dengan aturan Allah, ya, bukan aturan syaitan. Ya. Aturan syaitan itu aturan hawa nafsu. Yang penting ini makan jo. Itu berarti hawa nafsu. Ya. Jadi jenis makanannya, cara makannya juga kita diatur. Dalam hadis disebutkan bagaimana cara makan yang benar bagi seorang muslim. Rasulullah mengatakan, kul biyaminika, samillah, kul biyaminika, wa kul mimma yalik. Ya, itu cara makan. Jadi dalam Islam itu diatur makanan apa saja yang boleh, ya, dan makanan apa yang tidak boleh, minuman apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Kemudian diatur juga bagaimana cara mendapatkan minuman dan makanan, ya. Biar dia makanannya halal, tapi cara mendapatkannya haram, maka jadi haram, ya. Nasi halal, tapi kalau didapat dengan cara merampas orang punya atau mencuri, jadi haram, ya. Jadi zatnya halal, harus halal, cara mendapatkannya juga harus halal. Kemudian setelah kita dapatkan dengan cara yang halal, ketika kita mau konsumsi juga diatur caranya. Bagaimana cara kita makan? Adab-adab makan, ya. Menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Makan dengan tangan kanan, ya. Makan apa yang ada di sekitar, ada yang di dekat kita, ya. Kemudian tidak boleh berlebihan, ya. Dalam hadis disebutkan bahwa perut kita harus diisi thuluthun lit-ta'am, ya, wa thuluthun lisyarab, wa thuluthun lin-nafas, ya. Jadi ada aturan-aturannya lengkap dalam Islam, ya. Kalau kita ikuti itu, insya Allah kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Innahu lakum adu mubin. Sungguhnya syaitan itu bagi kalian adalah musuh yang nyata. Maka jangan diikuti. Ya, dalam ayat yang Allah mengatakan, innahu lakum aduun fattakhidhuhu aduwah. Ya, sungguhnya syaitan itu adalah musuh, maka jadikan dia sebagai musuh. Jangan jadikan sebagai teman. Artinya jangan ikut. Ya, kita harus mengambil jalan yang lain selain jalannya syaitan. Ya, selain jalan syaitan berarti jalannya Allah. Kemudian Allah mengatakan samaniyata azwaj, ya, ayat setelahnya samaniyata azwaj. Samaniyah itu 8, azwaj itu pasangan. Nah, pertanyaan yang pertama di sini para ulama nahwu mengatakan kenapa samaniyah itu di kata samaniyata di awal kalimat, di awal ayat, tapi dibaca dengan nasab. Ya, samaniyata azwaj, bukan samaniyatu, bukan samaniyati, samaniyata azwaj. Ya. Nah, pendapat yang pertama kenapa dikatakan samaniyata, disebutkan berkata Imam Al-Kisai karena dia maf'ulun bihi bi fi'lin mudmar, ya, au wa ansha'a samaniyata azwaj, ya. Jadi takdirnya wa ansha'a samaniyata azwaj, dan Allah menciptakan 8 pasangan. Jadi samaniyata ini adalah kedudukannya sebagai maf'ulun bihi bi fi'lin mudmar, ya, dengan fi'il yang diidmarkan, atau maknanya wa ansha'a lakum wa ansha'a samaniyata azwaj, dan Allah menciptakan 8 pasang. Ya, 8 pasang hewan yang disebutkan. Nah, pendapat yang kedua, mansubun alal badal min hamulatan wa farsha. Ya. Samaniyata sebagai badal dari kata hamulatan wa farsha. Jadi hamulatan itu hewan ternak yang ditunggangi, wa farshan hewan ternak yang dimakan. Itu ada 8 pasang maksudnya. Ya, jadi badal dari kata hamulah, badal dari kata farsha. Maka
karena hamulatan itu mansub, maka badalnya juga mansub. Ya, karena badal itu kan tabi'. Ya. Tabi' lil matbu'. Ya, jadi kalau matbu'nya mansub, maka badalnya juga mansub. Berkata Imam Al-Akhfash, huwa mansubun bi kulu. Hai. Mansub tapi maf'ul dari kata kulu. Kulu dalam ayat sebelumnya, kulu mimma razaqakumullah thamaniyata azwaj. Ya. Makanlah dari apa yang dirizkikan oleh Allah berupa thamaniyata azwaj. Berarti 8 pasang atau 8 jenis ternak. Ya, 8 pasang jenis ternak. Pendapat yang keempat, mansubun ala annahu badal min ma. Ya, badal dari kata ma, mausulah dalam kata mimma razaqakumullah. Ya. Nah, ini sebab-sebab kenapa kata samaniyata itu dibaca dengan nasab. Ya, pertama dia maf'ulun bihi, ya. Yang kedua dia badal. Ya. Maf'ulun bihi ada 2 penjelasannya. Pertama, maf'ulun bihi dari fi'il yang mudmar. Yang kedua, maf'ulun bihi dari kata hulu. Ya. Badal juga ada 2 penjelasannya. Ya, pertama badal dari kata hamulah. Yang kedua badal dari ma mausulah yang ada dalam kalimat mimma razaqakumullah. Jadi ada bisa dibaca badal, bisa di-i'rab badal, bisa di-i'rab maf'ulun bihi. Nah, itu jawaban kalau ada yang tanya kenapa thamaniyata dibaca dengan nasab. Jadi thamaniyata sangat berkaitan dengan ayat sebelumnya. Ya. Baik sebagai badal atau sebagai maf'ulun bihi. Supaya ayatnya menjadi sinkron dengan ayat sebelumnya. Ya. Kemudian thamaniyata azwaj, kata zauj lawan dari kata fard. Syaf'un seperti kata syaf'un watar. Yakni thamaniyata afrad. Wa innama yusammal fardu zawjan min hadhil ayah lianna kulla wahid min adh-dhakari wal untha zawjun bin nisbah ilal akhar. Thamaniyata azwaj, ya 8 pasang. Ya, 8 pasang. Dan setiap pasang itu terdiri dari dua jenis, yaitu jenis zakar, jantan, dan jenis untha atau betina. Ya. Jadi semuanya boleh dimakan. Tidak seperti orang musyrikin. Kalau orang musyrikin kan mereka mengatakan wa qalu ma fi butuni hadhil an'ami khalisatul lidzukurina wa muharramun ala azwajina. Ya. Apa yang ada di dalam perut hewan ini boleh untuk laki-laki tapi tidak boleh untuk perempuan. Jadi kalau ada binatang yang melahirkan laki-laki, binatang jantan, maka tidak dibolehkan untuk perempuan yang ikut memakan. Itu keyakinan itu yang dibantah oleh ayat ini. Jadi samaniyata azwaj, 1 pasang, ya, atau 8 pasang. Dari masing-masing pasang ada laki-laki, ada perempuan, ada bejantan dan ada betina. Ya. Dan jantan dan betina itu semuanya sama hukumnya. Bisa dimakan oleh siapa saja. Ya. Baik oleh laki-laki ataupun oleh perempuan. Karena semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada perbedaan. Thamaniyata azwaj. Ya. Minadh-dha'ni itsnain, thamaniyata azwaj. Minadh-dha'ni itsnain wa minal ma'zi itsnain. Ya.
dari dha'n. Dha'n itu kambing. Badal min thamaniyah, ya. Jadi kata min ad-dha'n itsnain badal dari kata thamaniyah. Muntasibun binasibihi ala hasbil khilaf sabiq. Wa dha'nu dhawatus suf minal ghanam. Wa huwa jam'u dha'in. Dan dha'nu itu adalah dhawatus suf, yang punya bulu tebal, ya, dari golongan ghanam. Jadi ghanam, kata ghanam itu sifatnya umum. Ghanam itu dua jenis, dha'an dan ma'iz, ya. Jadi kalau kita sebut ghanam berarti termasuk dha'an dan ma'iz. Jadi nama ghanam itu nama umum, ya, nama umum untuk dha'an dan ma'iz, ya. Maka di sini disebutkan zawatus suf minal ghanam, wa dha'nu zawatus suf minal ghanam, wa huwa jam'u dha'in, wa yuqalu lil untha dha'inah, wal jam'u dhawa'in, wa qila huwa jam'un la wahida lahu, wa qila jam'uhu dha'in ka'abdin wa 'abid, ya. Jadi kata dha'an ini adalah bentuknya jamak, ya. Bentuk mufradnya dha'in untuk muzakkar, dha'inah untuk betina. Wal jam'u dhawa'in, dan bisa dijamak, jadi jamak yang dijamak, ya, jam'ul jam'i. Jam'ul jam'i bisa dha'an kemudian dijamak menjadi dhawa'in, ya, atau bisa juga dijamak dengan dha'in, artinya jenis ghanam yang punya suf, atau bahasa kita domba, ya, atau biri-biri, ya. Minad dha'ni itsnain, ya. Dari dha'an ada dua, artinya laki perempuan, satu pasang, ya. Laki perempuan jadi satu pasang. Wa minal ma'ziz itsnain. Ma'iz ma'tufun ala ma qablahu, dibaca dengan ma'iz bi fathil ain, ma'az, minal ma'z, ya. Ada yang baca dengan ma'iz, ada yang baca dengan ma'az. Al-aktsaru fi kalamil arab al-ma'iz bid-dha wa dhan bil iskan, ya. Jadi ada yang baca dengan ma'z, kita bacanya ma'zi, ya. Minad dha'ni itsnain wa minal ma'zi itsnain. Jadi bacaannya Hafiz an Asim itu adalah dengan sukun, ya. Dan ada juga bacaan dengan minal ma'zi itsnain wa minal dha'ni itsnain wa minal ma'zi itsnain. Jadi dibaca dengan fathah. Ini semua bacaan ada dasarnya. Sedangkan ma'iz di sini zawatul ash'ar wal adnab al qisar, ya, yaitu bagian dari kambing yang punya bulu dan ekor yang pendek, ya, atau yang tipis, ya, tidak seperti dha'an, ya. Dha'an itu adalah yang punya bulu yang tebal. Nah, jadi kambing-kambing yang ada di sekitar, kalau kita bahasanya kambing kampung, itu namanya ma'iz, ya, karena dia bulunya tidak tebal. Ada bulunya tapi tidak tebal, ya. Sedangkan dha'an itu bahasa kita domba atau biri-biri, ya. Faidah, ya. Wal muradu min hadhil ayah anna Allah subhanahu bayyana halal an'am wa tafasiliha ilal aqsamil madhkurati tawdihan lil imtinani biha ala ibadihi wa daf'an lima kanat al jahiliyatu taz'umuhu min tahlili ba'dihha wa tahrimi ba'dihha taqawulan ala Allah subhanahu wa iftira'an alaih, ya. Kenapa dijelaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pasangan-pasangan binatang ternak ini, ya, disebutkan sebagai apa? Allah menyebutkan
dan menjelaskan halal an'am, ya, keadaan-keadaan binatang ternak, wa tafasiliha, ya, dan tafsilnya, perinciannya, ilal aqsam al-madhkurah, perinciannya menjadi aksam, dibagi-bagi seperti itu yang disebutkan. Ada ini jantan, ini betina, jantan betina sampai 8 pasang, ya. 8 pasang itu pertama domba, ada 2, laki perempuan. Kemudian kambing kampung, ya, maiz ada 2, 1 pasang itu ada 2, laki perempuan, ya. Kemudian di ayat setelahnya ibil, ya, unta, laki perempuan atau jantan betina, sudah 6, ya. Kemudian bakar, jantan betina. Jadi ada 8 ada 4 pasang, ya, tapi 8 jenis. Ada dari 4 pasang ini dibagi 2 jadi 8 jenis, makanya disebut sama niyata azwaj, ya. Maksudnya sama niyata fard, ya. Disebutkan zauj karena masing-masing punya pasangan, ya. Karena masing-masing punya pasangan berarti disebut zauj, ya. Dan jenisnya 4, ya, laki-laki, perempuan, kambing dan seterusnya. Untuk apa? Tawdihan lil imtinani biha ala ibadihi, ya. Pertama manfaatnya sebagai penjelasan terhadap anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, ya. Jadi Allah perincikan ini binatang ternak dalam Al-Quran untuk mengajarkan kepada kita betapa Allah Subhanahu wa ta'ala sangat pengasih dan penyayang kepada hamba-hambanya, ya. Sampai harus dia jelaskan dengan cermat, ya. Supaya apa? Supaya menghilangkan keyakinan orang musyrikin itu, ya, yang mengatakan ini untuk laki-laki, ini tapi kalau dia begini jadi, ya, wa iyyakum maitatan fahum fi syuraka, ya. Untuk menghilangkan keyakinan seperti itu Allah jelaskan dari masing-masing ternak yang kalian konsumsi, itu jantan, betina, kambing, domba dan sebagainya, semuanya boleh dimakan, ya. Semuanya boleh dimanfaatkan oleh siapa saja, ya, tidak ada larangan, ya, tidak ada larangan dan tidak ada pengkhususan, ya. Tidak ada pengkhususan kecuali memang orang sakit yang tidak dibolehkan makan itu, ya. Jadi bukan karena jenis kelaminnya, tapi karena ada penyakit yang biasa berpantang, ya, atau bahasa kedokterannya itu kontradiksi, ya, kontraindikasi, ya. Jadi ada barang-barang yang ada makanan-makanan kalau kita sakit suatu jenis penyakit, ada makanan yang bertentangan dengan penyakit itu sehingga tidak boleh dikonsumsi. Nah, itu masalah lain. Tapi kalau orangnya sehat, ya, tidak ada penyakit, laki perempuan boleh semua, ya. Kecil dewasa boleh, tidak ada larangan. Nah, ini disebut dengan imtinan biha ala ibadi, menunjukkan Allah Subhanahu wa taala sangat pengasih dan penyayangnya sehingga dia menganugerahkan semuanya itu kepada hamba-hambanya. Manfaat yang kedua, daf'an lima kanatil jahiliyatu taz'umuhu min tahlili ba'dihha wa tahrimi ba'dihha taqawulan 'ala Allah Subhanahu wa ta'ala wa iftira'an alaih, ya, untuk menolak, ya, untuk menolak keyakinan orang-orang jahiliyah yang mereka klaim, ya, ini halal untuk sebagian orang, ini haram untuk sebagian yang lain, ya. Dan mereka ketika menghalalkan dan mengharamkan itu mengatasnamakan Tuhan, ya. Padahal Tuhan tidak pernah memberikan pengetahuan seperti itu. Jadi mereka mendoktrin kaum mereka, orang jahiliyah itu dulu mendoktrin kaumnya dengan alasan ini sudah ajaran Tuhan ini. Begitu kata mereka.
wa hadhi an'amun wa harfun hijrun la yat'amu illa man nasha'u bi za'mihim, wa an'amun hurima dhuhuru, dan seterusnya. Itu mereka doktrinkan kepada kaum mereka itu dengan mengatakan ini atas nama Tuhan. Jadi Allah Subhanahu wa taala ya, tidak ridho dengan perkataan seperti itu. Sedikit-sedikit atas nama Tuhan, padahal bukan. Padahal itu kepentingan mereka sendiri, ya. Hanya kepentingan mereka sendiri, ya. Allah tidak pernah membatasi, mereka sendiri yang membatasi. Nah, tapi sebaliknya, ketika Allah membatasi, mereka tidak mau dibatasi. Ketika Allah mengharamkan sesuatu, mereka bilang ini tidak haram, ini halal ini. Yaitu bentuk pembangkangan, ya, bentuk pembangkangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita sekali lagi dalam Islam itu, kaum muslimin itu makan dan minumnya itu harus sesuai dengan ketentuan Allah, karena itu bentuk ketaatan, ya. Jadi apa yang dihalalkan oleh Allah kita halalkan, apa yang diharamkan kita haramkan. Itu bagian dari ketaatan kita kepada Allah, ya. Berani bergeser berarti sudah membangkang. Nah, kalau membangkang berarti maknanya ittiba khutuwatis syaitan. Maka itu orang sudah mengikuti langkah syaitan, ya. Qul adzakaraini harrama amil unthayain lil inkar, ya. Wal murad bil dzakarain al kabsh wat tis wal bil untha an najatu wal anaz, ya. Jadi yang disebut dengan az-zakarain al-kabsh wat tis, ini nama doan yang betina, ya, doan yang jantan, namanya al-kabsh, ya. Makanya Rasulullah SAW akikah, ya, kabsyaini amlahain, ya, 2 ekor domba yang jantan yang gemuk. Jadi domba jantan namanya kabsh, ya. Domba betina namanya atis, ya. Jadi namanya beda-beda. Domba namanya do'an, yang jantan kabsh, yang betina tis, ya. Sedangkan kambing al-ma'iz, ya. Yang jantan namanya al-anaz, yang betina namanya an-na'jah, ya. Jadi kambing itu betina namanya na'jah, yang ma'iz, ya. Jadi na'jah, anaz, tis, kabsh. Di atasnya dha'an, ma'iz. Di atasnya lagi ghanam, ya. Jadi ghanam itu nama untuk semuanya. Az-zakaraini harrama amil unthayain, ya. Apakah mereka mengharamkan 2 jenis yang jantan atau 2 jenis yang betina? Ammashtamalat alaihi arhamul unthayain, ya. Ataukah yang dikandung oleh rahim dari unthayain? Unthayain maksudnya adalah tis dan na'jah. Apa yang mereka mengharamkan? Kenapa mereka haramkan? Qul adzakaraini, ini lil inkar, ya, lil inkar. Jadi mereka tidak boleh mengharamkan. Wal inkar al musyrikin fi amril bahirati wa ma dzukira ma'aha. Nah, qul adzakaraini haramal unthayain nabbi'uni bi ilmin in kuntum shadiqin, ya. Ay akhbiruni bi ilmin la bi jahlin in kuntum shadiqin. Al-murad min huna at-tabkit lahum wa ilzamul hujjah li'annahu ya'lam annahu la 'ilma indahu, ya. Nabi'uni bi ilmin. Apa hujjah kalian? Apa ilmu kalian sampai berani mengharamkan yang di dalam perut kambing betina boleh untuk laki-laki tetapi tidak boleh untuk perempuan? Apa hujjah? Ya. Apa dalilnya? Kenapa kalian haramkan? Ya, sedangkan Allah tidak pernah
mengharamkan. Kenapa kalian berani? Apa hujah kalian? Ya. Jadi intinya kalau ada orang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, nah itu dia harus punya hujah. Ya. Jadi kalau mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram tapi tidak punya hujah, berarti masuknya ittiba khutuwatis syaitan. Berarti masuk mengikuti langkah syaitan. Ini tidak boleh. Ya, makanya bagi seorang muslim menghalalkan sesuatu dan mengharamkan sesuatu, dia harus ikut aturannya, ya, dari Al-Quran dan dari hadis Rasulullah SAW. Dari Al-Quran dan hadis itu dibangunlah atau diistimbatlah kaidah-kaidah, ya, kaidah-kaidah bagaimana cara para ulama berfatwa, ya, melihat makanan-makanan yang baru ada pada zaman ini, ya, makanannya berbagai macam jenis, ada yang memang sudah jelas keharamannya, ya, mana yang belum. Yang belum jelas keharamannya ini adalah biasanya makan-makanan yang bentuknya modern seperti kita sekarang, ya, berbagai macam jenis makanan seperti terbuat dari berbagai macam ekstrak, ya, ekstrak buah-buahan, ekstrak macam-macam itu, ya. Dan ketika mengekstrak itu apakah dicampur dengan bahan yang haram atau tidak, itu kan diteliti semuanya, ya. Maka semua makanan kemasan dan seterusnya itu harus punya tadi itu sertifikat halal. Ya, sertifikat halal itu bukan hanya untuk zat makanan itu secara sendirian, ya, ketika dia berdiri sendiri, tapi juga dalam proses sampai dia dikemas itu apakah ada proses yang terkontaminasi dengan hal-hal yang haram atau tidak. Ya, maka itu ranahnya para ulama berdasarkan penelitian para pakar, ya. Jadi para ulama ketika memberikan sertifikat halal itu tidak gampang, ya, tidak gampang, prosesnya panjang. Maka semua orang yang melamar untuk mendapatkan sertifikat halal tidak langsung dikeluarkan sertifikatnya, karena harus dilihat dulu prosesnya seperti apa, bahan-bahannya terbuat dari apa, dari apa bahan-bahannya, kemudian bagaimana prosesnya, ya, apa semua campuran-campurannya ketika memproses dan seterusnya diteliti semua, ya, sehingga menjadi lama. Itu wajar, ya. Tapi bagi kita orang yang ingin taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bagaimanapun kita harus mengikuti aturan yang ditetapkan oleh Allah, yaitu kita hanya boleh mengkonsumsi barang-barang yang halal saja, ya. Karena kita mengaku seorang yang menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, sebagai seorang muslim kita harus tunduk kepada aturan itu, ya. Kenapa kita tidak makan? Karena Allah larang, ya. Kenapa kita makan? Karena Allah bolehkan itu, ya. Ya, sekali lagi dalam Islam atau ajaran kita, ajaran Islam, makan dan minum bukanlah sekedar rutinitas manusia setiap hari, ya. Tapi makan dan minum bagian dari kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka barang siapa yang makan dan minum sesuai dengan aturan Allah, dia mendapatkan pahala di sisi Allah, ya. Dia hanya mengkonsumsi barang-barang yang halal karena ketaatannya kepada Allah, dia dapat pahala, ya. Karena dia meninggalkan hal-hal yang haram. Jadi memakan barang-barang yang halal itu dapat pahala dalam Islam, ya. Dan meninggalkan barang-barang yang haram juga mendapatkan pahala. Tapi kalau kita balik, maka akan berdosa, ya. Kapan kita balik kaidahnya, maka kita dosa. Kita makan yang haram, kemudian kita tinggalkan yang halal, berarti kita sudah mengikuti langkah syaitan, dan itu tidak dibenarkan. Baik, jadi ini manfaat dari ayat yang kita baca pada malam hari ini adalah tentang bagaimana seorang muslim harusnya taat, melakukan ketaatannya kepada Allah Azza wa Jalla dalam setiap aspek kehidupannya, terutama juga tentang makanan dan minuman, ya. Karena makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuh kita itu, kata Rasulullah SAW, berpengaruh kepada ibadah, ya, dan berpengaruh kepada doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik,
Semoga kita diberikan taufik oleh Allah, diberikan makanan-makanan yang halal, dan kita dijauhkan dari mengkonsumsi barang-barang yang haram, baik dalam bentuk makanan, minuman, pakaian, apalagi kosmetik dan lain sebagainya. Ya, kita dijauhkan oleh Allah dari hal-hal yang diharamkan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.